Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kalau boleh Ibu tahu nama kamu siapa? Nama saya Cinta Laura Ibu. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Syukurlah kalau begitu. Ngomong-ngomong, kedatangan kamu ke sini apakah atas keinginan sendiri atau ada pihak yang menyuruhmu? Saya datang ke sini atas keinginan saya sendiri Bu. Oh, seperti itu. Apakah sebelumnya kamu sudah pernah ke ruangan ini untuk melakukan proses konseling? Belum pernah Bu, ini pertama kalinya. Apakah kamu tahu apa itu konseling? Tidak Bu. Jadi konseling merupakan layanan yang membantu siswa yang sedang menghadapi masalah atau sulit dalam mengambil keputusan agar nantinya mampu untuk memecahkan masalah dan mampu mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya. Oh iya Bu. Menurut kamu, apa peran konselor dan konseli dalam proses konseling? Tidak tahu Bu. Di sini, Ibu sebagai konselor berperan sebagai fasilitator dalam proses pemberian layanan BK yang berhubungan dengan masalah konseli untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi. Sedangkan kamu sendiri sebagai konseli berperan aktif untuk mengemukakan masalah dan latar belakang masalah serta mengkaji berbagai kemungkinan jalan keluar dari permasalahanmu itu. Iya Bu, saya akan berusaha aktif dalam konseling ini, tapi saya tidak ingin kalau masalah saya ini diketahui orang lain Bu. Iya, perlu kamu ketahui bahwa konselor sebagai organisasi profesi diatur oleh kode etik, di mana salah satu bunyi dari kode etik tersebut adalah menjamin kerahasiaan klien. Jadi kamu tidak perlu khawatir sebab kamu selaku konselor konseli pasti akan merahasiakan masalah konseli dari orang lain. Terima kasih Bu, saya merasa lega mendengarnya. Baiklah, sekarang coba ceritakan apa masalahmu. Masalah saya Bu, yaitu saya merasa cemas dan tegang karena pengalaman saya di masa lalu. Sekarang apa yang kamu harapkan dari proses konseling ini? Saya ingin agar masalah saya cepat selesai dan menemukan jalan keluar dari permasalahan saya ini Bu. Ibu merasa sangat senang karena kamu memiliki semangat yang tinggi untuk menyelesaikan masalahmu. Baiklah, kalau begitu kita sepakati waktunya terlebih dahulu. Konseling ini memerlukan waktu sekitar 2-3 kali pertemuan, yang tiap pertemuannya memerlukan waktu sekitar 45 menit. Tetapi jika kamu aktif mengungkapkan latar belakang dari permasalahanmu dan aktif memikirkan jalan keluar dari permasalahan tersebut, mungkin masalah kamu akan segera teratasi dan tidak terlalu banyak memerlukan waktu. Tetapi kalau kamu pasif dan tertutup, mungkin akan memerlukan waktu yang lebih banyak lagi. Bagaimana pendapatmu tentang waktu yang telah ditetapkan? Apakah kamu setuju? Iya, saya setuju Bu. Saya berharap agar masalah saya ini cepat terselesaikan. Baiklah, setelah kita menyepakati waktu yang digunakan, coba kamu ceritakan kepada ibu apa yang menyusahkan dan mengganggu pikiranmu selama ini. Jadi begini Bu, beberapa minggu lagi kan saya ada tes semester, tapi saya selalu merasa cemas dan tegang Bu. Boleh ibu tahu apa yang menyebabkan sehingga kamu selalu merasa cemas dan tegang? Begini Bu, saya selalu merasa cemas dan tegang ketika ingin menghadapi tes semester karena saya takut tidak berhasil Bu. Kenapa kamu memiliki pemikiran seperti itu? Begini Bu, saya merasa trauma dengan pengalaman saya. Memangnya apa pengalamanmu yang membuat kamu merasa trauma? Saya pernah gagal di tes semester sebelumnya Bu. Jadi kamu merasa trauma karena pengalaman kamu itu? Iya Bu, tapi saya berharap agar saya dapat berhasil di tes semester kali ini Bu. Apakah kamu sudah melakukan suatu usaha agar kamu dapat berhasil di tes semester kali ini? Iya Bu, saya sudah belajar dengan semaksimal mungkin, tapi saya masih tetap pesimis Bu. Tapi kamu mengatakan sudah belajar semaksimal mungkin, tetapi kenapa kamu masih tetap pesimis? Tapi perasaan cemas dan tegang selalu ada dalam diri saya. Kamu mengatakan bahwa selalu merasa cemas dan tegang ketika ingin menghadapi tes semester karena kamu merasa trauma dengan pengalaman kamu dan akhirnya kamu merasa pesimis. Iya Bu, saya selalu merasa cemas dan tegang. Kamu mengatakan bahwa kamu pernah gagal sewaktu tes semester sehingga menyebabkan kamu trauma dengan keadaan tersebut dan akibatnya kamu selalu merasa cemas dan tegang ketika ingin menghadapi tes. Kamu merasa marah pada diri kamu sendiri.
Iya Bu, saya merasa putus asa. Kamu merasa sedih karena kejadian ini? Iya Bu, gara-gara saya pernah gagal ketika tes semester, saya jadi trauma. Dan akhirnya sekarang saya takut kalau kejadian itu terulang lagi. Terkadang kita memang merasa sedih jika kita pernah gagal di masa lalu, tetapi jangan sampai rasa sedih itu berlarut-larut menguasai kamu sehingga membuat kamu selalu merasa cemas. Tetapi jadikanlah masa lalu itu sebagai pengalaman. Kita harus belajar dari pengalaman dan jangan sampai kita jatuh pada lubang yang sama. Si kamu. Eh, Kamu merasa kesal karena kamu pernah gagal di masa lalu sehingga membuat trauma dan sekarang kamu selalu cemas dan tegang karena kamu takut gagal di tes semester kali ini. Benar sekali Bu, saya takut gagal lagi. Kamu merasa ragu-ragu akan kemampuan diri kamu sendiri karena kamu mengira kamu akan gagal pada tes semester kali ini. Iya Bu. Perasaan ragu-ragu adalah hal yang wajar, tapi jangan sampai perasaan itu dapat menghambat kita untuk terus maju. Kamu memang pernah gagal di masa lalu, tapi ingat bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi janganlah selalu merasa ragu-ragu dengan kemampuan yang kamu miliki. Tapi apakah saya bisa berhasil di tes kali ini Bu? Tidak ada hal yang tidak bisa, selain kita akan ada kemauan untuk melakukannya. Semuanya hanya butuh waktu. Nah, usaha apa yang telah kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahmu itu? Saya sudah belajar semaksimal mungkin Bu. Saya berharap agar saya bisa berhasil kali ini. Bagus, sekarang coba simpulkan apa masalah yang sedang kamu alami sekarang. Saya selalu merasa cemas dan tegang Bu, karena saya pernah gagal di masa lalu dan akhirnya saya merasa takut jika hal itu terulang kembali, sehingga dapat mengganggu konsentrasi saya dalam menghadapi tes semester. Kamu merasa cemas dan tegang terhadap masalah yang kamu alami saat ini? Iya Bu, saya cemas dan trauma dengan masa lalu saya. Awalnya saya merasa cemas dan tegang, tetapi kemudian hal itu berpengaruh terhadap konsentrasi saya dalam menghadapi tes semester. Kamu merasa putus asa karena kamu tidak bisa mengambil inisiatif sebagaimana ditunjukkan oleh ketidakmampuanmu untuk menghilangkan perasaan cemas dan tegang yang ada pada diri kamu sendiri. Sebenarnya saya sangat berharap agar saya dapat berhasil di tes semester nanti, tetapi saya belum melakukan usaha yang maksimal untuk dapat menghilangkan perasaan cemas dan tegang yang ada pada diri saya. Tadi kamu mengatakan bahwa kamu berharap agar dapat berhasil di tes semester nantinya, tapi kok kamu belum melakukan suatu usaha menghilangkan kecemasan yang ada pada diri kamu? Tapi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Kamu merasa menyesal karena kamu tidak bisa berinisiatif dan kamu benar-benar ingin belajar membuat inisiatif sebagaimana ditunjukkan oleh kemampuan kamu membuat rencana dan melaksanakannya. Tetapi apakah saya bisa berhasil dengan nilai yang bagus? Kamu berkata bahwa kamu tidak yakin untuk berhasil di tes semester nanti dengan nilai yang bagus, walaupun kamu telah mengetahui kekuatan-kekuatan yang kamu capai sehingga kamu merasa kecewa karena keterlambatan kamu mengambil inisiatif. Iya, saya marah pada diri saya sendiri. Mengapa saya tidak mampu dalam mengambil inisiatif? Baiklah, kalau begitu, terlebih dahulu kamu hendaknya dapat menetapkan dengan jelas tujuan yang ingin kamu capai. Dalam merumuskan tujuan ini, kamu harus mempertimbangkan siapa saja yang terlibat di dalam permasalahanmu ini. Yang terlibat hanya diri saya sendiri, Bu. Benar sekali. Lalu, apa yang kamu lakukan dalam mengatasi masalah kamu ini? Saya harus dapat menghilangkan perasaan cemas dan tegang saya yang ada pada diri saya, Bu. Ya, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana caramu untuk menghilangkan perasaan cemas dan tegang yang ada pada diri kamu. Itulah masalahnya, Bu. Sulit sekali rasanya memikirkannya. Baiklah, kalau begitu kamu juga harus menetapkan dalam kondisi yang bagaimana kamu menyelesaikan masalahmu ini. Saya ingin belajar untuk menghilangkan kecemasan dan ketegangan saya selama waktu istirahat di sekolah. Bagus, kamu juga harus menetapkan standarnya, yaitu banyaknya yang latihan yang kamu lakukan, misalnya 2 atau 3 kali. Saya akan melakukan latihan sebanyak 2 kali sehari, Bu. Nah, sekarang coba kamu rumuskan apa tujuan yang ingin kamu capai setelah konseling ini. Saya merasa
Baiklah, saya merasa cemas dan tegang ketika ingin menghadapi tes semester karena saya takut gagal dalam tes tersebut. Karena itu, saya ingin menghilangkan kecemasan saya sebagaimana ditunjukkan oleh tidak adanya perasaan cemas dan tegang pada diri saya, dan saya akan melakukan latihan sebanyak 2 kali dalam sehari. Bagus sekali, kamu telah merumuskan tujuan untuk mengatasi masalahmu dengan baik. Ya Bu. Setelah saya mendengar cerita dari masalah kamu, ibu dapat memberikan alternatif yang mungkin dapat kamu lakukan, yaitu kamu dapat menggunakan teknik relaksasi, di mana teknik relaksasi merupakan usaha mengajar seseorang untuk rileks dengan menjadikan orang itu sadar tentang perasaan tegang dan perasaan rileks kelompok-kelompok otot utama seperti tangan, muka, leher, dada, bahu, punggung, dan perut serta kaki. Tujuan jangka panjang dari relaksasi otot adalah agar tubuh dapat memonitor segera mungkin semua signal kontrolnya dan secara otomatis membebaskan tegangan yang tidak diinginkan. Nah, bagaimana pendapatmu? Baik Bu, saya setuju dan tertarik untuk mempelajari teknik yang Ibu jelaskan. Baiklah, karena kamu sudah tidak sabar untuk melakukan latihan, maka kita akan memulai sekarang. Pada dasarnya kita belajar menguasai ketegangan badan kita. Beberapa orang dapat menguasainya, tetapi pada tempat tegangan biasanya badanmu akan lebih tegang, walaupun mungkin kamu tidak menyadarinya. Jika kamu dapat belajar mengenai tegangan otot dan merelaksasikan ototmu, maka keadaan rileks ini dapat menolong mengurangi kecemasan dan rasa tegang yang ada pada diri kamu. Apa yang akan kita lakukan adalah membantu kamu mengenali jika badanmu rileks dan jika badanmu tegang, dengan sengaja menegangkan dan merilekskan kelompok otot yang berbeda dalam badanmu. Kita hendaknya mencapai pada titik di mana kamu dapat mengenali sensasi-sensasi yang berarti tegangan dan menggunakan ini sebagai tanda pada dirimu sendiri untuk rileks. Apakah kamu sudah mengerti? Ya, saya mengerti Bu. Pertama-tama saya akan menunjukkan kepada kamu sehingga kamu dapat memahaminya. Satu hal yang perlu kita lakukan sebelum memulai adalah agar kamu dapat mungkin merasa nyaman. Karena itu, kamu jangan sampai terganggu oleh sinar lampu. Saya akan mematikan lampu ini. Jika kamu menggunakan jam tangan, sepatu, dan perhiasan lain, tolong dilepaskan. Karena kontak lens membantumu merasa tidak nyaman pada saat kamu menutup mata. Juga saya menggunakan kursi khusus di sini. Untuk ini kamu akan merasakan kursi yang sandarnya lurus yang kamu duduki. Lama-lama hal ini akan mengganggumu pula, karena itu hanya mempunyai kursi yang dilapisi busa yang dapat kamu pakai untuk latihan ini. Iya Bu. Baik, kursi ini memang benar membantumu sekarang. Saya akan menunjukkan kamu bagaimana kamu dapat tegang dan lalu merelaksasikan otot-ototmu. Saya akan mulai dengan tangan kanan. Apakah contoh ini dapat kamu ikuti? Iya Bu. Pada saat kamu menegangkan dan merelaksasikan setiap kelompok otot, seluruh badanmu akan merasakan rileks. Kamu akan merasa seperti dibebaskan. Hal ini sangat penting karena terbebas dari ketegangan jauh lebih baik daripada berada terus dalam ketegangan. Sekarang yang penting kamu berusahalah tetap merasa nyaman, sementara ibu akan memberikan instruksi padamu. Apakah ada pertanyaan sebelum kita mulai? Tidak ada Bu. Oke, duduklah dalam posisi yang enak. Kita akan segera memulai. Pertama, tutup mata kamu. Tangan kanan kamu luruskan ke depan dan kepalkan seperti ingin meninju. Kepalkan dengan kuat. Rasakan ketegangan pada lengan bagian bawah tanganmu. Tahan selama 5 menit. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang buka dan kendorkan tanganmu secara perlahan-lahan. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks. Sekarang turunkan tangan kamu. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama dengan tangan kirimu. Luruskan ke depan dan kepalkan seperti tadi. Kepalkan tujumu kirimu, rasakan tegangannya. Tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Buka dan kendorkan secara perlahan-lahan. Rasakan perbedaan antar tegangan tadi dan rileks sekarang.
Turunkan tangan kamu. Sekarang, luruskan kedua tanganmu, tunjukkan jari-jarimu ke arah langit-langit. Rasakan ketegangan pada pergelangan tanganmu, tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kendorkan, rasakan perbedaan antara tegangan tadi dan rileks sekarang. Sekarang kita akan pindah ke area bahu. Angkat bahumu, rasakan ketegangan dalam tubuhmu itu, tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kendorkan bahumu, rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Sekarang kendorkan bagian wajah. Pertama, kerutkan dahi dan alismu, rasakan ketegangan pada mukamu, tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kendorkan, rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks. Sekarang rapatkan rahang atas dan bawah dengan menggigitkan gigimu sama-sama. Tarik pangkal lidahmu ke belakang hingga menempel langit-langit mulutmu. Rasakan ketegangan di rahangmu, tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Rasakan perbedaan antar tegang tadi dan rileks. Sekarang rapatkan kedua bibirmu kuat-kuat. Rasakan ketegangan otot di sekitar bibirmu. Tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kendorkan otot-otot sekitar mulutmu. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks. Sekarang kita akan membuka matamu. Buka matamu. Sekarang kita akan pindah ke otot-otot leher. Jatuhkan kepalamu ke belakang. Rasakan ketegangan di belakang lehermu dan punggung. Atas, tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang lepaskan. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks. Saya berada pada nomor 2, Bu. Masih ada bagian-bagian yang saya belum sepenuhnya rileks. Baguslah, tapi bolehkah Ibu tahu bagaimana kesanmu terhadap relaksasi ini? Saya benar-benar merasa rileks, Bu. Apa relaksasimu ketika memusatkan pada tegangan, bagaimana halnya dengan relaksasi? Saya betul-betul merasa tegang dan tidak enak. Sebaliknya, setelah rileks saya benar-benar merasakan kenyamanan. Jadi bagaimana perbedaan antara perasaan tegang dan rileks? Badan saya bedanya sangat jauh sekali. Perasaan tegang membuat saya kacau, lelah dan tidak enak, sedangkan rileks menyebabkan saya merasa enak dan tenang. Tetapi relaksasi seperti keterampilan lainnya memerlukan banyak latihan, jadi kamu harus banyak berlatih. Baik, Bu. Rupanya waktu kita sudah hampir habis. Untuk itu mari kita memanfaatkan waktu yang tinggal sedikit ini. Sebelumnya Ibu ingin kau mengungkapkan kembali pokok-pokok hasil pembicaraan kita. Baiklah, Bu, saya harus melakukan teknik relaksasi untuk menghilangkan kecemasan dan ketegangan yang ada pada diri saya, sehingga saya dapat merasa rileks, dan saya juga harus banyak latihan, Bu. Bagus, rupanya kamu sudah paham bagaimana perasaanmu sekarang. Sekarang saya benar-benar merasa rileks, Bu. Kecemasan dan ketegangan yang ada pada diri saya sudah mulai berkurang. Baiklah, kalau kamu tidak keberatan, kita akan bertemu lagi di sini pada hari dan jam yang sama. Iya, saya setuju. Dengan cara itu saya akan tahu di mana letak kekurangan saya dalam berlatih. Hari ini cukup sampai di sini. Sampai bertemu lagi minggu depan. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.